Kita berjumpa lagi di serial Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri tahun 2024, teman-teman yang saya banggakan. Materi ini bagaimana kita membangun jenama atau personal branding di media sosial. Jenama mungkin dalam bahasa Indonesia belum banyak ya yang menggunakan, yang tahu personal branding, tetapi memang sudah ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya itu personal branding. Berkat teknologi sosial ya, media sosial, bagaimana manusia berjejaring ya, kita bisa mengenal satu sama lain, termasuk penggunaan media daring dan juga aplikasi rapat yaitu Zoom, Google Meet dan sebagainya. Dulu ada Skype ya. Dulu juga ada Yahoo Messenger, tetapi perkembangan itu semakin canggih dan alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa ya lewat daring lagi, lewat Zoom begitu. Teman-teman, eh, maraknya konten kreator yang dilamar penerbit itu membuat produk baru. Jadi selain konten, mereka juga punya produk buku begitu. Itu banyak dilakukan oleh para editor yang mempunyai program bagaimana para konten kreator ini mau meneruskan kontennya menjadi buku, mau mempublikasikan menjadi buku. Jadi dikemas menjadi buku yang menarik dan sukses secara komersial begitu. Nah, untuk akademi ini, Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri, itu memang saya lihat sudah bagus kontennya, tinggal ditingkatkan saja, tinggal dirapikan, kemudian dilakukan terus-menerus, sehingga nanti 6 bulan ke depan media sosial teman-teman sudah semakin established, sudah semakin mapan begitu, dan juga bertahan, berkembang, dan banyak orang terinspirasi dari konten-konten yang teman-teman buat begitu sambil menulis buku. Nah, apa ada hubungannya dengan menulis buku? Tentu ada. Walaupun ketika kita ngonten itu bisa lebih spesifik niche-nya atau topiknya, tapi juga mungkin teman-teman pengen random. Nah, nanti kita bisa diskusi bagaimana membangun jenama di media sosial ini lebih terukur, terarah, dan maju begitu. Tujuannya seperti itu, sehingga bisa menunjang karir sebagai penulis. Ini kan konteksnya akademi menulis, maka menunjang karir sebagai penulis, sebagai sarana pencitraan diri. Itu. Teman-teman mungkin sudah baca slide yang sudah saya kirim ke grup, tapi akan saya bagikan juga di sini, izin share. Ya, oke ya. Ini kita mengetahui bahwa konten itu bisa kita lihat di seluruh media sosial, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, itu yang kita lihat itu konten atau produk yang kita buat, yang kita tampilkan di media sosial itu namanya konten. Kita melihat dan menikmati konten sesuai dengan kesukaan dan topik tertentu, misal gaya hidup, makanan, cerita, inspiratif, kutipan, potongan wawancara, film, dokumentasi, kegiatan dan acara, pendidikan, hiburan, olahraga, tips bikin sesuatu, dan masih banyak lagi konten di media sosial yang kita lihat, yang kita scroll, yang kita nikmati setiap hari ya. Nah, kita sebagai penulis itu em, menikmati konten mereka itu menunjukkan pembuatnya, ya, menunjukkan pembuat konten itu, ya, bagaimana personal branding mereka atau jenama mereka, ya, yang semakin kuat fans loyalnya dan pengikutnya. Jika kita bisa mengelola akun kita dengan baik, maka akan berkembang konten semakin menarik ya, kemudian produksi konten juga stabil begitu, maka follower kita akan bertambah dan kita punya banyak penggemar begitu. Sehingga mereka biasanya diminta memasarkan produk tertentu ya, open endorse ya kan ya, atau mungkin kolaborasi, dan ini kebanyakan mereka melakukan soft selling begitu atau juga hard selling, sehingga yang beli itu banyak, yang pesan begitu.
Itu kalau lama-lama akun kita untuk akun sesekali bisa jualan begitu. Jualan apa saja, kelas, produk dan sebagainya atau kegiatan ya. Baik kegiatan yang berbayar maupun gratis biasanya sosial media kita mampu melakukan pemasaran sendiri begitu. Nah, biasanya soft selling ini disertai dengan uh, cerita ya, cerita pendukung, bisa copywriting juga ya. Mungkin kita bisa melakukan percakapan dalam teks itu, dalam konten kita, atau mungkin kalau lebih full dengan video 1 menitan begitu, disertai dengan musik, atau mungkin pencahayaan yang bagus, penataan warna yang menarik, sehingga orang itu suka dengan konten yang kita buat di media sosial. Dan deskripsi produk yang menarik yaitu copywriting atau mungkin deskripsi kegiatan apa yang kita bikin atau konten yang kita bikin ditambah dengan copywriting ini uh, menambah keyakinan kepada orang yang melihat konten kita itu betah untuk scroll ya begitu. Dan semakin lama semakin banyak yang suka maka konten itu punya potensi viral begitu. Sementara kalau hard selling, ya tujuan kepada calon pembeli atau calon target market kita ya untuk menggunakan produk kita begitu, atau mungkin mengikuti kegiatan kita. Itu secara pemasaran seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa penulis itu harus konten, ya? Karena semakin banyak pengguna media sosial di Indonesia, target marketnya masih Indonesia, dan juga meningkatkan awareness, brand awareness, dan traffic secara gratis. Jadi kita meningkatkan uh, awareness ya kesadaran individu untuk mencitrakan diri dan nanti trafiknya ya laju kita bertumbuh sebagai penulis karir sebagai penulis itu bisa kita tingkatkan di media sosial secara gratis tidak perlu paid promote atau mungkin bayar Instagram sponsor enggak kalau kita rajin konten follower kita semakin bertambah dan kita punya banyak massa mudah-mudahan ya. Karena semua yang Anda lihat adalah konten di media sosial atau status yang kita buat di story WA begitu. Nah, nanti kita akan diskusi bersama. Nah, teman-teman boleh memberikan pengalaman, share pengalaman terkait dengan konten, dengan bagaimana selama ini teman-teman membangun jenama di media sosial, dan juga haruskah semua penulis itu menunjukkan profesinya yang utama atau penulis kalau yang sudah menjadi profesi beneran ya harus memang ataukah masih seputar profesinya masing-masing. Nah, itu teman-teman bisa melakukan perencanaan bikin konten atau konten planner ya, konten planning yang tepat misal konten mingguan, konten bulanan dan sehingga keteraturan bikin konten itu ya keteraturan bikin produksi konten dan bisa apa namanya dan terus meningkatkan mutu tulisan di konten itu memang bisa meningkatkan perkembangan jenama kita di media sosial dan saya yakin karir sebagai penulis pun bisa berkembang disertai dengan produksi konten yang kita buat begitu. Em, saya yakin pengamatan kita semua bahwa media sosial sangat membantu membangun jenama siapa saja termasuk penulis. Penulis bisa memproduksi konten sesuai dengan yang kita sukai, ya, diminati dan juga yang kita kembangkan di bidang apapun. Maka kalau kita melakukan secara konsisten, konten akan berkembang dan bisa menciptakan pasar atau fans loyal. Atau mungkin bisa kita katakan kita akan mempunyai home base pembaca atau home base community, komunitas yang kita bangun begitu. Um, Memang kita perlu strategi, waktu, kesabaran yang tidak hanya sulit, kalau mudah ya nggak bikin apa-apa ya. Memang sulit ya. Tapi kalau lama-lama ya akan terbiasa dan itu bisa kita lakukan begitu. Sebenarnya ada yang
Oh iya, 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 iya. Ada yang di, masih ada yang nanya di grup itu karena belum gabung. Saya lanjutkan teman-teman. Ya. Yang jelas kalau kita mulai ngonten dan kita suka ngonten memang dari hal yang kita sukai dulu. Apapun hobi ya, dan juga berbagi pengalaman dan memang harus punya tujuan jelas. Yang jelas kita memproduksi konten tujuannya apa? Sharing pengalaman, berbagi tips atau apa yang kita kembangkan ke depannya itu. Atau sesuai dengan selaras dengan buku yang sedang kita tulis. Itu sangat bagus ya, sangat bagus. Saya punya perencanaan seperti itu. Sambil konten, sambil nulis naskah begitu. Hingga dengan cara mencicil tulisan dan produksi konten itu paling tidak setahun ini tahun depan buku terbaru saya bisa terbit. Saya akan membuktikan itu. Ini saya sudah bikin 5 topik, mudah-mudahan konsisten ya. Ini strategi baru ya, sama-sama belajar karena kita setiap hari belajar. Maka tujuan saya adalah saya bisa rutin menulis dan rutin memproduksi konten dan mudah-mudahan konten saya berkembang, follower saya bertambah dan semakin banyak uh, teman-teman atau komunitas yang suka dan menikmati kebermanfaatan dari apa yang kita tulis begitu. Sebentar. Yang berikutnya ya, ini sudah sensitif karena termasuk pembahasan bagaimana konten itu bisa punya potensi viral dan juga mendapatkan sukses komersial bagi penulis begitu. Penulis telah membangun jenama dengan baik dan terus bertahan. Tentu tidak bisa instan, langsung viral dan mendapatkan kesuksesan komersial. Nah, jika kita punya potensi viral dalam arti dinikmati banyak orang ya, bisa mencapai saat kita PO ya, saat kita membuka prapesan, ujung-ujungnya memang jualan, tapi kan jualannya berproses jangka waktu tertentu ya. Mungkin tahun ini kita hanya 1 buku atau 2 buku, satu penulis misal. Itu kalau kita siapkan dengan baik memang bisa mencapai 1.000. Beberapa teman yang cetak 1.000 itu bisa. Bahkan yang mayor, Mister Hello Bagas itu 5.000 biasa sekali PO. Itu biasa itu. Mereka menandatangani 5.000 eksemplar itu beneran ya, beneran. Karena saya berteman baik dan juga menjalin komunikasi dengan beberapa editor senior seperti itu. Mereka itu punya kayak semacam uh, pendampingan kepada penulis sehingga penulis itu menciptakan hook ya atau mungkin strategi yang apa ya bisa menangkap momen para followers dan menambah followers sehingga calon-calon buku mereka itu bisa terserap pasar dengan baik. Nah, ini kita perlu rajin memproduksi konten yang meningkatkan personal branding kita atau jenama kita. Yang berikutnya selain sukses komersial juga ada kegagalan komersial. Mungkin kita belum membangun jenama dengan baik di media sosial, kurang promosi, kurang menarik pengemasan isi, dan sebagainya. Nah, ini perlu kita siapkan ya, pengemasan dan juga isi ide buku itu, eh, pengemasan tulisan dan pengemasan buku itu bagaimana ya, bagaimana kita mengemas sebuah naskah sebagai penulis dan enak dibaca, itu perlu kita spill ya, perlu kita bocorin dikit-dikit ke calon pembaca kita di media sosial. Nah, yang klasik adalah penulisnya belum terkenal. Jadi
ya perlu kita kenalkan, perlu kita mengenalkan diri di media sosial itu semua orang punya potensi terkenal, semua orang punya itu. Tinggal kita mau berproses, mau rajin ya, rajin konten atau enggak begitu. Seminggu ini saya nonton puluhan kali penampilan Cyrus ya. Dia hampir 2 dekade menjadi penyanyi. Selain sejak kecil menjadi aktris ya, tapi yang saya salut adalah bagaimana perjuangan dia setelah sekian beberapa kali dia menyaksikan Taylor Swift dapat Grammy dan tahun ini akhirnya dia pertama kali mendapatkan Grammy. Begitu. Itu menarik sekali. Penyanyi memang beda produk ya, lagu dengan recording produksi apa namanya? Industri rekaman dengan industri buku memang sedikit beda, ya jelas beda, mediumnya beda. Mereka menjual lewat stream di Spotify atau platform YouTube dan sebagainya, semua platform. Kita masih jualan buku fisik ya. Tetapi memang hitungannya jelas, mereka per stream, kita per eksemplar hitungannya. Dan kita seharus menggenjot penulis yang belum terkenal. Prosesnya memang panjang ya, tidak bisa instan. Panjang, sabar ya, tidak bisa kesusu, tidak bisa hard selling. Ayo beli buku saya, oh nggak bisa. Harus prosesnya panjang membangun diri sebagai penulis itu proses sangat panjang. Berikutnya adalah, nah ini ada 2 buku teman-teman nanti bisa mengevaluasi diri. Buku kita itu termasuk yang fast moving atau slow moving dan strateginya juga beda. Buku yang apa ya cepat dibeli atau yang lambat pembeliannya ya itu macam-macam. Dalam arti jenis buku tips ya itu termasuk fast moving atau buku-buku yang novelaris misal kita membandingkan dengan novel ya yang sering dibaca orang dan itu uh, dibicarakan banyak orang atau viral itu memang fast moving. Tetapi ada juga novel ya dari penulis terkenal yang slow moving juga ya. Di toko buku itu pasti ada 2 hal dalam penjualan. Buku yang cepat laku dan yang lambat lakunya. Lambat ya, yang slow begitu. Nah, nanti kita bisa mempelajari jenis buku yang kita tulis itu kira-kira masuk yang mana, yang cepat laku atau yang lambat lakunya, ya. Kita bisa sebenarnya sudah bisa memprediksi. Sebenarnya seorang penulis itu tahu loh calon pembeli saya itu siapa dan berapa sebenarnya bisa kita prediksi. Tapi yang ingin saya tekankan adalah selain kita punya teman, kita juga punya pengikut atau followers. Nah, ini yang perlu kita bangun adalah followersnya, pengikut kita di media sosial. Kalau teman kan kita ya tahu sendiri kira-kira berapa ya kan ya di komunitas dan sebagainya. Tapi kalau pengikut atau fans itu kan tak terbatas, ya tidak terbatas sehingga kita bisa naruh di marketplace nanti dan sebagainya atau di toko buku itu tak terbatas, gedok tular atau dari mulut ke mulut dari lihat Instagram kita akhirnya kan punya potensi FYP misal, mereka akan segera check out di platform yang kita berikan dan juga relasi bisnis yang kita ajak bersama untuk menaruh di marketplace mereka begitu, sehingga bisa check out di tempat yang terdekat begitu. Nah ini sekarang yang menarik adalah bagaimana kita membangun dan merencanakan jenama bagi penulis yang baik. Nah, punya ide menarik, bisa mengemas dengan baik, teks video perlu kita rencanakan juga per konten ya, dan juga mungkin punya keseragaman konten, baik tone warna, jenis font dan sebagainya, misal dengan teks ya, atau mungkin dengan video itu pun bisa teman-teman pelajari dari akun media yang teman-teman sukai itu kira-kira penulis siapa yang menjadi idola atau trendsetter ya. Itu bisa kita tiru, kita amati, tiru dan kita modifikasi ya. Tentu saya sarankan wajib bisa ini. Tentu sudah bisa semua ya. Canva yang pro aja beli di Shopee cuma 22 ya Canva Team ya. CapCut atau yang lain itu aplikasi penunjang di HP kita masing-masing. Semua punya HP yang canggih, maka kita
sudah nggak ada alasan nggak bisa bikin konten, ya punya, ya menyempatkan seminggu sekali lah untuk hiburan, ya itu hiburan, insya Allah suka ya dengan kegiatan konten ini dan punya potensi yang baik bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri sebagai penulis, sebagai apapun ya, mengisi kegiatan kita dan bisa meningkatkan sekali lagi self awareness. Nah, tentu kita harus berpenampilan menarik, ramah, dengan fans dan sebagainya. Ini tugas kita kok. Tugas kita supaya semakin banyak orang merasakan kebermanfaatan dari konten yang kita ciptakan dan mereka akan dengan senang hati membaca karya-karya kita. Sekali lagi, yang perlu kita produksi dalam konten itu dan itu menunjukkan jenama kita adalah apa yang kita suka, pengalaman kita atau pengetahuan kita di bidang apa yang kita kuasai, yang kita minati, produksilah itu konten. Sehingga kita punya tujuan yang jelas, tujuannya untuk mengedukasi, menghibur, ya, atau menginspirasi, meminta refleksi, ya, atau hanya sekadar informasi, ya, bisa, ya, tergantung kita. Tapi bisa kita mulai dari tiga hal ini. Atau mungkin nanti teman-teman bisa menambah hal lain yang mendorong teman-teman memproduksi konten itu apa, bisa kita diskusikan bersama. Yang penting juga bagaimana kita menentukan niche, ceruk pasar atau target pasar kita atau calon followers kita yang tepat ya. Kira-kira kalau saya bikin konten seperti ini, nanti yang akan melihat itu siapa sih, begitu. Kalau kita bikin konten, tentu konten kita wajib spesifik di dunia yang kita geluti. Spesifik itu membuat orang memiliki trust. Oh, ini tokoh ini, penulis ini punya concern di bidang lingkungan, punya concern di bidang psikologi, punya concern di bidang kuliner, punya concern di bidang pengembangan diri, punya concern di bidang pendidikan karena seorang guru atau dosen, punya concern di bidang self healing karena mungkin sebagai coach atau mungkin terapis begitu. Apapun itu yang Anda geluti, bisa kita kontenkan dengan baik. Karena punya needs yang jelas. Terakhir, nanti setelah ini kita bisa berbagi pengalaman ya, bagaimana selama ini konten dan juga perencanaan 6 bulan ke depan ya, sambil nulis buku itu bisa kita Cuma bahas selesai bersama. dua bab. Oh my God, ayo selesaikan. Terus ikut 2 buku tuh sudah selesai sih. Ah. Nah, ini adalah perencanaan teman-teman selain bikin perencanaan naskah, kemudian jadwal menulis atau kalender menulis. Nah, nanti teman-teman bisa membuat konten planner, konten planning yang menarik ya, terarah, terukur sehingga kita bisa memproduksi konten itu dengan enak ya. Awalnya memang sulit, tapi kalau kita sudah terbiasa ya mudah begitu. Seperti awal-awal saya masak atau bikin buku, awal-awal yang bukunya ya apa adanya, rasanya juga nggak jelas ya kalau masakan ya begitu. Tapi kalau lama-lama tahu takarannya, perencanaan mau masak apa, menunya apa, ya kan ya. Nah, akhirnya bisa. Tes rasa, teman suruh minta bantu untuk mencicipi, misalnya lama-lama kita menguasai masakan tertentu yang sering kita lakukan, rutinitas itu. Konten pun sama, demi kita bisa mengembangkannya ya. Keterlibatannya bagaimana dengan followers kita, berkembang atau tidak, dan juga aspek lainnya. Serta jangan lupa kreativitas kita mendesain konten misal ya. Nah, kita sekarang punya tuntutan baru, tidak hanya pintar nulis, tapi pintar konten. Tapi sekali lagi konten ini diniati hiburan lah kalau kalau saya, diniati bahagia, diniati untuk menghibur diri dan juga menghibur netizen itu penting sekali. Sehingga kita apa ya, easy going, asik melakukannya dalam memproduksi konten di media sosial kita dan kita berharap bahwa apa yang kita produksi ini bermanfaat untuk kita ke depannya untuk menunjang karir kita di bidang yang kita geluti begitu dan juga sebagai penulis mampu menginspirasi calon membaca kita dan juga para teman-teman kita. Demikian ya teman-teman apa yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana kita membangun
jenama di media sosial. Terima kasih kita share berbagi pengalaman dengan teman-teman bagaimana selama ini teman-teman konten, serta kira-kira pernah nggak kita mengevaluasi konten yang telah kita produksi itu, dan juga harapannya setelah ikut kelas ini teman-teman itu memiliki waktu serta ide untuk memproduksi konten yang lebih baik, lebih rapi dan terarah. Dan sekali lagi punya potensi dinikmati oleh banyak orang dan terus berkembang, terus meningkat untuk membangun home base pembaca kita atau followers kita. Mungkin itu dulu. Siapa dulu yang ingin berbagi pengalaman konten dan juga punya kesadaran lebih agar konten yang kita produksi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Itu memang produksi konten itu memang sekarang sudah nggak bisa asal-asalan lagi ya. Itu sementara itu. Monggo siapa dulu yang ingin berbagi? Kak Sri kayaknya yang baru ikut kelas konten juga. Iya, ini sudah ada yang menunjukkan tangan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak mau tanya. Ya silakan. Ya, Saya Kak dulu. Sri dulu. Nanti saya Pak Iya, iya. Silantoro. Ya silakan. Awalnya pas belajar konten itu saya agak nyaman bisa nulis apa yang aku suka gitu Kak. Setelah mengikuti Kak Razi kemarin kita kan harus menentukan niche itu mulai bingung Kak. Oh, Bingungnya ya. Ya harus bingungnya melewati proses gini. bingung dulu. Harus Bingungnya itu melewati pas proses bingung dulu, nggak apa-apa. bingungnya Proses itu alamiah. IG saya itu lebih lebih ke mana ke teman-teman saya seusia saya ataukah yang lebih muda gitu. Kalau ke teman-teman saya jelasnya kan mereka itu jarang ya yang punya IG. Lagian ada juga yang sudah meninggal. Iya, iya, iya. Terus kalau tak kasih yang teman-teman SMA dulu, teman-teman kuliah, kalau ini udah sekian umur kok masih IG gitu kan, ketawa-ketawa gitu Kak. Tapi kalau tak kasih pada yang muda-muda itu apa ya mereka tuh mengenal saya gitu. Jadi agak bingung menentukan niche gitu. Terus lebih baiknya itu saya arahkan kemana itu konsumennya itu Kak. Yang pertama mungkin satu hal yang Kak Sri suka itu hal apa? Nanti akan datang sendiri followernya. Oh gitu. Iya. Kalau yang saya suka ya yang universal Kak. Ya Ya, mau itu tua aja dulu. silahkan, muda silahkan. Yang penting ini hati saya tuh ngomong-ngomong begini, kayaknya kok ini nek tak upload itu kok bermanfaat gitu aja Kak. Ya, Jadi sekarang mulai yang bikin saya video dapat di depan kamera HP, kemudian edit simple aja pakai CapCut. Lama-lama kan senang orang itu melihat seorang guru menjelang pensiun malah tambah produktif dan kreatif. Itu kan keren. Oh, jadi pakai video. Itu lebih potensi viralnya kan kemarin dibahas lebih besar ya. Tambah lagi nanti TikTok ya. Oh, luar biasa. Oh gitu. Nah selama ini aku masih IG Kak. Ya, nggak apa-apa. Jadi masih foto-foto. Nek apa video-video itu harus ada tenaga khusus ini yang saya minta bantu dan itu belum ada tenaga khusus. Saya tuh ya apa bisa otak-atik aja. Nanti lama-lama bisa lihat di YouTube tutorialnya, bisa kok. Itu easy using, itu easy usage, itu dalam arti penggunanya mudah. Penggunanya mudah itu. Jadi aplikasi di media sosial itu dirancang untuk mudah digunakan. No, don't worry, don't worry. Seperti ini yang guru bahasa Inggris viral orang Wonogiri itu loh, yang diundang Deddy Corbuzier, itu sangat. Nanti saya kirimi akun Instagramnya. Nanti ke Kak Sri cocok. Ya, tapi kalau Kak Sri ingin bikin konten yang universal, it's okay, but you have to do list your content planning. Ya, for instance,
for the week, for the month, ya. You should do the list first. Aduh, lah itu Pak, konten apa perencanaan untuk ke sana itu yang aku belum punya. Ya Nah, masih waktunya itu yang belum punya ya pas longgar itu aja. Kan ya kita pas untuk longgar tujuannya ya ini. liburan. Nah. Pas longgar aja. Tapi at least Kak Sri punya semangat yang luar biasa, itu penting. Ya, memang paling penting ya punya semangat itu, punya semangat memproduksi atau punya semangat semakin kita waktunya tidak ada, tapi malah semakin bernas ide-ide kita yang kita akan produksi. Ya, cara saja. Saya baru mencatat 5 calon konten itu belum saya produksi, baru cara-caraan aja. Nah, tunggu ya. Ya, Ada lagi pertanyaannya, jadi yang disukai aja dulu. ya. Yang kedua, pengalaman kita atau pengetahuan kita di mana yang kita geluti itu bikin. Terus nanti jelas, oh tujuannya untuk ini, tujuan untuk mengedukasi, tujuan untuk menghibur, tujuan untuk berbagi ya kan ya, misal gitu. Ya, Ada lagi mungkin Kak Sri? ya cukup. Makasih. Itu aja. Sama-sama. Ya. Ini libur ya? Nggak di sekolah? Minggu kan? Minggu. Iya. Iya. Oke, thank you. Berikutnya Pak Jiwantoro, monggo Pak. Terima kasih Pak Ngadi. Selamat pagi. Salam sejahtera dari Sleman. Baru kali ini saya mendapatkan pemahaman tentang konten. Semoga saya bisa belajar apa itu konten lewat YouTube atau lewat yang lain. Yang jelas, saya mohon izin mengenalkan diri. Saya adalah pensiunan guru SD, guru agama Katolik. Semoga dalam masa pensiun ini saya bisa mengembangkan diri dalam hal kepenulisan diri. Itu saja yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, saya berterima kasih diizinkan untuk belajar lewat penerbit yang Bapak kelola, Bapak bina ini. Ke depan semoga saya bisa berkomunikasi dengan para penulis yang ada di penerbit ini. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Pancasila dari Sleman. Terima kasih Pak. Gitu saja, matur nuwun. Sama-sama Pak Jiwanto dari komunitas menulis memoir itu baru ikut satu naskah. Nggak apa-apa. Selamat mengembangkan diri ya Pak, mengisi usia emas. Tidak ada pensiun Pak, adanya kita terus berproduksi. Iya, tidak ada. Di Jepang itu kafe-kafe atau di Jerman ya, Australia juga para pensiunan itu menjadi warga senior dan mereka itu namanya usia emas. Ya. Ya. Tidak ada kata pensiun. Ya. Terima kasih Pak. Tidak ada pertanyaan Ya, berarti ya? sama-sama. Oke. Sama-sama. Terus berkarya, menonton YouTube dan apa yang kita bagikan itu bermanfaat. Insya Allah followernya semakin bertambah. Nanti Pak Jiwantoro bisa menjadi motivator. Ada guru matematika kalau nggak salah itu punya konten. Dia tuh setelah pensiun masih jadi guru les Pak. Oh iya. Saya tuh masih mengajar loh. Saya tuh dulu bilang ke beberapa orang tua yang kedok tular, kan saya aslinya guru bahasa Inggris. Saya aslinya guru bahasa Inggris. Saya sastra Inggris tapi jadi guru bahasa Inggris karena kan pekerjaannya paling gampang kan jadi guru les ya. Tetapi saya harus punya nilai lebih. Waktu itu honor saya dari 15.000 loh per datang sampai 300.000 per sesi. Itu karena saya penulis Pak. Bayangkan saya bukan penulis, mungkin ya tapi 1.000 per datang 20.000 lah saiki. Itu karena saya penulis, tulisan saya dimuat di koran, kemudian ada dosen yang manggil saya, Mas dia itu profesinya penulis atau apa? Saya guru bahasa Inggris. Les saya di les dong dengan teman-teman ini mau keluar negeri. Akhirnya saya ngajar di beberapa kampus Pak, menjadi guru bahasa Inggris, pengajar bahasa Inggris untuk presentasi international conference, untuk konferensi internasional ke Jepang, kemana ya, ke Amerika. Terus sama kampus akhirnya kamu jadi curhat nggak apa-apa, diminta jadi penerjemah
menerima tamu dari bandara, tamu-tamu pertama kali ada Scopus itu waktu itu 2000 berapa ya, 18 atau berapa sebelum COVID itu. Saya jadi penerima dari India, tamu profesor-profesor dari India, ya. Akhirnya saya jadi penerjemah di konferensi itu, ya, menemani jalan-jalan ke beberapa candi untuk teman-teman di Jerman, Australia, ya kan ya, yang datang ke Solo. Pasti saya yang ditelepon, karena saya dekat dengan bandara, ya kan. Itu manfaat kita mau mengembangkan diri sebagai penulis. Itu. Waktu itu saya 2014 2015 itu saya menyatakan pensiun ya. Jadi saya 4 tahun mungkin nggak ngajar bahasa Inggris. Nah, tahun kemarin ada yang minta lagi, keluarga dokter, ya. Sampai sekarang jadi hampir setahun. Pas puasa besok pas tahun. Hanya malam Senin saja. Saya hanya ada waktu malam Senin. Kemarin ada malam Kamis untuk komunitas bahasa Inggris, tapi saya hentikan saja. Saya fokus ke akademi dan juga fokus ke yang lain untuk mengoreksi naskah begitu. Jadi saya masih ngajar bahasa Inggris, Pak. Masih ngeles saya. Dan juga ada beberapa yang privat, nulis memoir. Masih. Karena guru terbaik adalah dirimu. Artinya adalah kita harus selalu belajar konten dan sebagainya. Itu. Terima kasih ya Pak ya. Sukses berkarya. Jangan menyerah. Tidak boleh menyerah. Berikutnya Kak Liana Indrawati. Monggo. Ya, selamat pagi Kak Dio. Ya, Selamat pagi. Kak Dio, ini tadi kan apa namanya? Tadi dibahas bahwa sebenarnya kita tuh tahu ya siapa sih sebenarnya target marketnya kita untuk buku kita yang kita tulis kan ya. Tadi dikasih tahu seperti itu. Jadi apa kalau tadi target marketnya seperti itu, boleh tahu nggak sih Kak Dio kalau sebenarnya untuk akademi apa menulis ini untuk masing-masing buku kita tuh targetnya itu sebenarnya berapa sih setiap cetak itu harus terjual minimal berapa Oh, nggak gitu ada untuk setiap ininya. minimal. Kita ada minimal Gitu. 100 per penulis. Minimal Oh 100. gitu. Kita Oh ya, kontraknya ya. itu kontraknya. Berarti kan maksudnya kita dari sekarang emang harus kalau udah tahu targetnya dari sekarang kan kita memang gencar untuk promote juga gitu sambil kita Enggak nulis juga, sambil kita enggak gimana? soft selling saja. Karena yang Oh bulan gimana? ini itu dasarnya paling 30 sampai 40 ya. Jadi begini, kontrak Oh pertama itu 100, gimana? itu kan kontrak Mm-mm. yang kontrak dasar dan kontrak Mm-mm. reguler. Tapi kalau misalnya pembelian pemesanan di atas itu ya 300 sampai 1000 bahkan. Ya tak terbatas karena begini. Calon target pembeli kita itu Mm-mm. ada yang sudah kita ketahui, yaitu rekan-rekan kita atau Mm-mm. followers kita, ada Ya, yang misterius. oh ya. Saya juga heran ya, buku saya dititipin ke beberapa toko, itu kan cetak ulang ke-6. Cetakan pertama 300, 300, 500, 500, 500. Berarti kan hampir 3000 toh. Itu kan saya nggak tahu yang beli siapa. Ternyata saat saya ngajar di Pare, teman-teman pada minta. Akhirnya kan di kampung Inggris Pare kan orang yang belajar di sana kan seluruh Indonesia Raya kan ada yang di sana toh pada pakai buku saya. Terus di Jogja saya titipin di beberapa toko juga banyak yang beli begitu. Maka buku saya yang saya cetak sendiri, terbitin sendiri itu sampai cetakan ke-6 itu baru 2 judul. Saya nulis 14 buku ya. Walaupun ada yang saya cetak cuma 100, bahkan 30, itu nggak apa-apa. Karena saya tahu ini pasti yang beli sedikit ya kan, ya saya tahu. Jadi memang kita konsepnya minimalis, nggak jor-joran. Ya kan, uang juga susah carinya kan ya. Maka memang di akademi ini kita berusaha bagaimana memberi pemahaman kepada penulis. Kita tidak usah langsung promosi buku kita secara hard selling ya. Ini loh bukuku, tolong beli. No. Justru yang kita promosikan adalah diri kita sebagai motivator, sebagai psikolog, sebagai coach, sebagai penatar, sebagai apapun kita ya. Nah nanti lama-lama punya masa sendiri. Nah saat itulah kita promosi buku, meledak bukunya. nanti Itu harapan kita. Jadi sekarang jangan promosi produk, promosi diri. Dalam konten-konten yang kita bikin itu menginspirasi. Itu. Jadi misal katakanlah ya, cetak 100 kok nggak ada yang beli, no problem bagi saya. Tahu itu sudah kita sepakati dengan tim editor, naskahnya lolos kayak gitu.
Naskahnya layak terbit, Oh, why not? ngetek. Karena tadi buku itu kan punya nasib ya, punya nasib Hmm. laku cepat terjual, fast moving, atau lambat terjualnya, atau bahkan nggak laku. Buku itu punya 5 kuadran ya, nasib buku punya 5 kuadran. Sorry, katanya 4 kuadran. Buku laku, buku bagus laku, buku bagus kurang laku, buku jelek laku, buku jelek nggak laku. Itu punya 4 kuadran. Oh, gitu. Apapun produk kita punya 4 kuadran dalam strategi marketing. Ya itu bukunya Robert Kiyosaki pernah bahas itu. Iya. Pernah dibahas. Oh. Heeh. Nasib kita juga punya 4 kuadran sebenarnya. Nah, kita mau mengupgrade enggak? Bayangkan kita menyerah di buku pertama, kan nggak mungkin apa ya? Nggak mungkin kita menyerah lagi ya. Harus bikin buku yang lebih bagus lagi dan juga meningkatkan jenama kita di media sosial. Maka nanti akan ketahuan ya setelah kita cek itu kita hold dulu 3 sampai 6 bulan, tidak langsung terbit. Gramedia malah setahun. Oh, Nah, kan iya. sudah lolos, sudah tanda tangan kontrak. Itu kemarin Mbak Rias Nudiana cetak mayor setahun, tanda tangan sudah setahun loh. Sampai sekarang belum terbit. Ada nggak ini? Oh, ya. Oh, enggak, lagi berhalangan datang. Kemarin cerita seperti itu. Oh, gitu. Nah, kita paling 6 bulan lah ya setelah naskah kita revisi macam-macam siap terbit. Ya paling tidak 4 sampai 6 bulan membangun Putra Dili kayak gitu. Kalau langsung terbit ya potensinya nanti kurang terserap karena kan penulis itu belum terkenal, belum established ya, belum mapan katakanlah ya, belum punya masalah begitu. Ya, ya. Nah, kan kita nggak tahu pembeli misterius itu dari siapa. Kalau yang sudah kita tahu kan teman-teman kita baik dunia maya maupun dunia nyata tahu paling yang beli berapa ya kan ya. Tapi yang paling misterius yang nggak terbatas adalah misterius readers ya. Pembaca misterius itu yang akan beli buku itu kan tak terbatas. Teman kita terbatas, pembaca kita tidak terbatas. Nah, kita mau mengembangkan yang mana? Tentunya tidak terbatas. Kalau pertemanan itu kan kita pertahankan pertemanannya ya kan ya. Ya, yeah. Pertemanan, persaudaraan kita pertahankan. Bahkan kita tambah pertemanan kita. Tapi kan kalau yang misterius kan, bukunya Mbak Liana bagus. Terus gedok kan semakin tidak terbatas yang beli. Iya, itu. Mungkin itu benar nggak sih? Tugasnya kita pokoknya Nulis dulu. image, nulis sambil membangun image sesuai dengan sesuai dengan tema-tema yang akan kita tulis gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita sukai itu nggak harus dari yang kita tulis. Misal dunia Mbak Liana apa training apa jenengnya? Iya, training. Ya, itu. Kayak pengembalian SDM gitu ya. Ya, atau dunia yang berhubungan dengan pengalaman pribadi atau apa itu bisa meningkatkan jenama kita. Traffic gitu ya. Traffic kita begitu. Ya, itu memang unik sekali ya. Unik sekali. Nah, sekarang semua orang punya potensi terkenal. Nah, tinggal kita mau berusaha atau tidak ya kan ya. Makasih Kak Dio. Iya, bagaimana penjelasan saya bisa diterima ya? Paham. Makanya saya sempat berpikir, aduh, berarti ini harus ya apa namanya? Dari sekarang kayak hard selling apa gini. Saya sempat hard selling. Kan saya jadi agak takut gitu. Ya, dulu awal saya jadi pedagang buku tuh hard selling, bawa 2 kresek, 2 tas ke sekolah kampus nawarin buku. Ada 4 tahun loh, bayangkan. Saya sejak kelas 1 SMA tuh jualan roti, jualan baju, jualan dompet, jualan sandal ya. Saya ini orang marketing tulen. Sampai jualan buku juga ke kampus-kampus. Naik bis ke Ponorogo, ke Madiun hanya nawarin buku ke perpus-perpus kampus, ke ruang-ruang dosen itu hal yang biasa saya lakukan itu. Itu hard selling door to door ya. Todong itu loh, tuku ya kan ya. Ya. Tapi itu ternyata seiring perkembangan zaman nggak bisa. Apakah saya suruh membeli buku saya? Nggak pernah kan. Penulis terkenal pun tidak pernah menyarankan beli buku saya. No, pakai soft selling, membangun image. Akhirnya lama-lama kan pengen beli bukunya, ya kan ya. Jadi self awareness yang kita bangun itu membuat orang tertarik ingin baca buku kita. Apalagi Terelie pernah kan, misal bikin kutipan yang menohok terus bawahnya Terelie penulis buku apa. Itu perlu kita contoh loh, semangat Terelie itu. Sudah terkenal masih
keluar-keluar di media sosial. Ya. Tereli lah kita keluar-keluarnya sudah atau belum? Ya, Kurang. sebagai penulis. Nanti Oke. saya apa namanya minta teman-teman ya keluar-keluarnya sesuai dengan gaya kita ya. Itu Terelie yang ini contoh. Tapi memang itu sesuai dengan personal kita itu mau memberikan suara kepada masyarakat itu dalam bentuk apa, caranya bagaimana, ya kita punya gaya masing-masing. Monggo, silakan. Oke, siap-siap. Terima kasih, Pak Kadil. Sama-sama, Mbak Liana, luar biasa. Berikutnya, Mas Dani, monggo. Ini luar biasa sekali. Sering dibaca di tempat ya, Mas ya? Saya belum pernah ke sana diminta, tapi saya belum menyempatkan karena memang waktunya belum ada dan ya mungkin suatu hari ke sana. Silakan Mas Dani. Oke, terima kasih. Em, saya nggak tahu nih mau bertanya atau mau bercerita ya. Boleh, Tapi juga boleh. melihat dari tadi sebelum sebelum Zoom ini saya sudah baca secara cepat PPT yang dikirim Mas Dio tadi ya. Lalu terpikir belum ada jawabannya. Apakah saya perlu membuat akun baru? Artinya membangun jenama sebagai penulis? Oh enggak. Karena Mas tidak Dani ya. sudah dikenal sebagai penulis, tinggal dikembangkan saja. Ya, ya, oke. Tadi kan karena tadi bilang harus promosi diri dan itu ya. Artinya Promosi kalau diri dalam saya gini, arti bukan saya cukup bukunya tapi aktif di dirinya. ya, saya cukup aktif di media sosial. Saya tahu Mas Dio juga follow saya ya. Eh, kalau misalnya waktu survei yang berapa hari yang lalu yang Mas Dio kirim, apakah Anda menulis tiap hari? Saya bilang ya. Dan tiap hari itu antara lain adalah menulis di media sosial. Jadi saya punya akun Instagram, saya masih aktif di Facebook, saya Twitter agak pasif, saya lebih banyak mengikuti aja. TikTok saya punya masukkan konten tuh dikit, relatif dikit lebih banyak sebagai sebagai penonton aja di TikTok. Tapi saya tadi mulai terpikir karena waktu yang tadi ibu siapa tadi yang di awal Ibu itu, Sri. apakah mulai harus bikin video atau tidak ya? Sempat terpikir dan alasan yang selalu ada kan adalah nggak punya waktu ya. Karena saya juga pernah ingat keponakan saya pernah ngomong, pernah bilang gini, Om Denny kenapa kenapa nggak bikin ini sih, nggak bikin podcast, nggak bikin video. Lalu dia kasih berapa contoh, misalnya kayak ada satu orang saya lupa namanya menceritakan tentang kehidupan remaja di Jakarta tahun 80-an, 70-an. Terus dia bilang gini, kan Om Denny juga bisa tuh cerita begitu. Oh iya ya benar juga ya, tapi belum ada waktu. Nah, kalau masalah podcast, saya pernah menjadi narasumber untuk podcast beberapa teman. Dan saya tidak mengira bahwa ternyata itu ditonton oleh beberapa orang dan kemudian ada teman yang kembaliin ke saya, wah ternyata bisa ngomongin ini juga ya, ngomongin itu juga ya. Artinya contoh begini, ada podcast teman saya namanya Gara-gara Drakor, jadi membahas drama Korea. Saya pernah 4 kali diundang tuh bicara. Terus banyak yang kaget. Wah, ternyata tua-tua ngikutin juga drakor sama K-pop ya. Ya, saya tidak malu untuk mengakui itu. Saya umurnya 67, saya penggemar K-pop. Jadi mitos bahwa K-pop itu hanya anak muda yang suka gitu ya. Nah, Iya. habis itu kemudian juga ada teman yang bikin karena apa gimana bilangnya, saya punya topi yang banyak yang punya ini. Ada Tapi apa teman Mas? yang bergerak di bidang apa penanggulangan narkoba dulu, dan itu dulu adalah bagian dari pekerjaan saya dulu. Jadi pernah sekali ada podcast dan saya menceritakan tentang drugs di Indonesia sejak zaman dulu. Tapi oke, saya nggak mau detailnya ke sana. Karena saya pikir ini ternyata Iya. cukup banyak yang saya ceritakan, dan kalau tadi yang Mas Tio bilang lebih banyak kita bercerita tentang diri kita, bukan yang sebagai penulis. Saya nggak tahu kesannya Cak, kalau mana setelah mengikuti ini, apakah mungkin saya orangnya tidak terlalu terfokus gitu ya. Tapi saya tahu bahwa semua yang saya ceritakan itu adalah tetap diri saya sendiri. Karena kalau lihat di eh, Instagram atau di Facebook, saya selalu menulis cuplikan-cuplikan memoir misalnya ya, dan itu kemudian bisa menjadi bagian dari tulisan memoir yang antara lain pernah diterbitkan oleh Diomedia juga. Saya juga karena saya penyanyi, saya punya beberapa kelompok paduan suara dan kelompok vokal grup, itu masuk jadi orang mengenal saya sebagai penyanyi. Lalu kemudian nanti ada bagian yang lain lagi, misalnya saya senang jalan-jalan, meskipun saya udah jarang ya sejak pandemi. Tapi orang melihat saya sebagai orang yang kayaknya pergi ke banyak tempat gitu. Tapi semua buat saya itu adalah potongan-potongan yang kemudian bisa menjadi bahan untuk menulis
memoir nantinya atau Hmm. menulis apalah gitu ya. Nah ini saya jadi mulai sedikit terpikir, mudah-mudahan bisa sih. Barangkali memang udah saatnya kali mulai bikin bikin konten yang lebih Rencana. terencana, betul ya seperti itu ya. Kayak mungkin kemarin kan teman Mas Danis dan teman-teman yang di komunitas menulis memoir kan sudah bikin kalender menulis. Hmm. Nah, ini mungkin saya sarankan Mas Dani dan juga teman-teman punya kalender konten. Gimana, Mas? Oke. Mungkin Bagus ya. juga ya? Oke, Bagus. saya pikirin. Karena ini juga begini, saya biasanya kalau di Facebook sama Instagram, saya agak selektif dalam menerima follower ya. Umumnya teman Oh ya. saya, meskipun tidak berarti teman dekat. Karena misalnya kayak di Instagram, follower saya sudah 4.000, Facebook saya lebih 5.000 kalau nggak salah. Tapi umumnya itu adalah teman atau temannya teman atau temannya temannya teman gitu. Jadi misalnya orang orang minta untuk jadi follower, saya cek dulu siapa nih orang. Saya selektif, tidak sembarangan menerima orang gitu. Nah, eh, karena juga nggak mau nanti timbul perdebatan lah, ngomongin yang politik, malah masalah sosial lain gitu ya. Jadi saya betul-betul selektif, saya tahu orang ini setidaknya punya persamaan nama saya, punya dari circle yang ya relatif sama, meskipun tidak Frekuensi harus ya. sama persis. Nah, sekarang jadi kepikiran kalau misalnya kayak tadi saya bikin sesuatu yang khusus untuk penulis, lalu saya punya follower yang lebih banyak yang tidak harus orang yang kenal Boleh pribadi, juga itu. apakah itu yang saya butuhkan. Tapi kalau selama ini yang saya tanda kutip jualan buku atau buku yang diterbitkan oleh Diomedia yang saya nulis beberapa memoir, toh saya masukkan di Instagram, saya masukkan ke Facebook dan kadang-kadang lakunya juga bukan hanya dari teman, tapi teman juga menyebarkan itu kepada Baik. teman-temannya. Saya ingat yang satu buku yang pernah diterbitkan oleh Diomedia yang cerita anak-anak. Terus kemudian Mas Dio kan bilang ini buku yang paling laku dalam 1 bulan habis terjual ya. Nah Ya. mungkin saya berpikir karena itu adalah antologi cerita anak-anak yang ditulis oleh 10 penulis. Nah kebetulan 10 penulis ini punya follower yang berbeda-beda gitu. Nah, itu Jadi lumayan tuh itu itu yang menyebabkan bukunya sangat 300 laku dalam habis loh satu itu. bulan habis gitu. Mm-mm. Jadi saya berpikir ini hanya berpikir belum ada jawabannya. Tentang Mm-mm. pikir apakah saya perlu membuat sebuah Akun. jenama baru khusus sebagai penulis atau saya tetapkan biarkan apa yang selama ini udah saya lakukan. Itu aja sih mungkin yang sementara yang Ya. bisa saya Teman saya saya share memang kalau misalnya kita bikin beberapa akun itu malah terpecah nanti Mas Dani. gitu ya. Iya. Oke. Jadi saat konten yang untuk penulis itu aktif, yang untuk diri sendiri mati malah jarang. Hmm. Jadi memang nanti ada kelemahan-kelebihannya sih. Jadi mungkin fokusnya di mana dulu. Fokus kontennya di mana, akun yang mana itu penting untuk karir kedepannya begitu. Untuk jangka yang lebih panjang itu kira-kira yang mana. Jadi Hmm. harus kita tentukan dari sekarang memang. Kalau misalnya bikin akun lagi khusus untuk penulis, ya itu harus jangka panjangnya itu harus banyakin konten di situ. Nah, Mas ini kira-kira lebih nyaman yang mana? Oke, saya pikirkan dulu ya. Tapi Ya, kayaknya menarik eh, ya. ya mungkin mulai betul tadi membuat jadwal juga tentang membuat konten ya. Walaupun barangkali tidak se tidak serutin atau seintens saya menulis, tapi mulai Iya. memikirkan tentang konten juga. Oke, terima kasih buat masukannya. Terima kasih Mas Joni berbaginya. Yang lain silakan selanjutnya. Monggo, Pak Dio, saya boleh sharing Pak Dio. boleh sekali silakan. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gunawan. Selamat pagi Pak Dio dan teman-teman semuanya. Ini Pak Dio, saya mau bertanya juga mau ngasih saran sebenarnya. Pertanyaan saya kan sudah punya akun Instagram juga TikTok. Itu saya isi dengan konten yang berbau tentang literasi, buku-buku, tips membaca, tips memilih buku yang baik, rekomendasi buku dan lain sebagainya. Nah, untuk TikTok itu berkembang cepat pada awal-awalnya, tetapi lambat laun di TikTok itu ada istilahnya shadow ban gitu. Tiba-tiba akun saya kena shadow ban. Ya, ya, Nah, ya. terus Bikin kemudian lagi. viewer itu turun drastis. Nah, itu gimana cara ngatasin itu, Adi? Terus itu yang TikTok ya. Terus kemudian yang Instagram
Saya sering kontennya itu apa ya, isinya kutipan dari buku, kemudian kutipan dari tokoh-tokoh penulis tentang buku yang mereka baca gitu. Tapi saya rasa di Instagram itu susah naiknya. Nah, mungkin Pak Dio bisa ngasih kebuntuan saya itu. Itu pertanyaan saya. Kemudian untuk sarannya, mungkin teman-teman yang sudah punya akun-akun untuk konten, mungkin nanti bisa ditaruh di grup, kemudian kita saling apa ya, saling follow dan follow back gitu. Itu Mungkin itu sudah Pak Dio. itu awal-awal. Sudah ya. Oh iya, mungkin belum masuk di grup. Ya, ya. Nanti diulang Berarti lagi, saya enggak belum. apa-apa. Oke. Kalau saya orang Jawa ya Mas Gunawan ya. Kalau TikTok saya kurang menguasai. Ada beberapa teman yang curhat seperti itu, ya harus dari awal lagi memang. Itu kan masalah umum di TikTok ya. Saya main di TikTok belum lama, cuma beberapa, tapi memang yang ingin saya tingkatkan Instagram, yang ingin saya tingkatkan. Yang ingin saya tingkatkan terus Instagram dulu. Facebook ya mengikuti lah. Memang untuk membuat konten yang punya potensi viral itu misterius ya, misterius. Tapi kita harus coba ya kan, coba terus kayak gitu. Harus coba terus memang. Dalam arti mungkin teman-teman bisa mengamati akun-akun penulis yang sudah established. Itu bisa kita amati, tiru, modifikasi sih. Mungkin itu. Sama-sama belajar, Mas. Oke Pak Dio. Terima kasih. Itu menjawab ya. Oke, terima kasih Mas Gunawan. Nama Mas Ahmad Gunawan Wibisono itu sudah marketing loh, sudah marketable loh. Oh iya semua. Yang tahu nggak editor pertama saya itu sampai bikin surat panjang banget. Saya suruh ganti nama. Ngadio itu tidak menjual sama sekali. Saya dimarah-marahi sama editor saya. Ya waktu itu alasan saya cuma sederhana. Kan saya itu punya penerbit kayak gitu. Kalau misalnya saya pakai nama samar dan sebagainya, sementara waktu itu saya belum punya CV waktu itu ya. Sampai sekarang saya pun belum saya bikinkan akun rekening sendiri. Ini perencanaan terbaru akun CV Diomedia mau saya bikinkan akun rekening khusus ya. Jadi nggak transfer ke rekening pribadi, saya harus dipisahkan. Teman editor saya kan teman saya itu ngomel panjang banget terus ya kayaknya juga ya memang sangat deso banget tapi justru nggak masalah lah. Sudah terlanjur ya kan ya, sudah terlanjur hanya kalau ganti nama ya gimana gitu. Oke, terima kasih. Berikutnya monggo. Kayaknya yang suka konten itu Pak Guru Ali. Monggo Pak Ali. Atau ada yang ingin memberikan masukan-masukan juga boleh. Saya boleh bukan masukan ya, cerita pengalaman saja. Oke Kak Amanda. Ya, biasanya kan kalau saya ada Instagram account, ada Facebook, ada LinkedIn, sama ada Twitter atau sekarang namanya X. Biasanya kan kalau kita posting itu kan pengennya banyak yang like ya, likersnya. Jadi kata orang-orang apa namanya pengejar jempol gitu atau apa gitu Iya, ya. iya. Ya. Tapi selama ini yang saya lihat kalau saya posting Instagram dan biasanya memang terkait sama bidang saya kan, bidang saya terkait lingkungan hidup, perubahan iklim dan lain sebagainya. Kalau foto itu, kalau saya taruh foto, apakah foto saya sedang berkegiatan atau apa gitu, yang like banyak gitu loh. Sementara kalau saya kan kolumnis juga, tiap minggu saya menulis. Sebagus apapun konten tulisan itu menurut saya atau menurut teman-teman saya, likersnya tuh tidak sebanyak kalau foto. Fotonya tuh apa aja gitu, kalau foto pasti banyak gitu yang like.
Nah, jadi saya jadi bingung juga apa semuanya harus foto atau gimana. Lalu tadi seperti Dani, saya juga ada keraguan apakah beberapa account atau apa, tapi akhirnya ada yang katakan satu aja, bingung katanya kalau misalnya ada beberapa seperti kata Kak Dio tadi. Sehingga akhirnya di Instagram itu kalau ada hal-hal pribadi yang ingin saya posting, misalnya dengan teman atau yang lucu-lucu yang Cucu dengan cucu, aduh seru banget ya. jadi itu akhirnya saya bikinnya di IG Story. Iya, iya, iya. Tidak taruh di feed. Akhirnya itu. Jadi untuk personal itu story. Lalu terus tadi Terelie, saya ngikutin tuh ya. Saya bilang ya ampun nih orang kan kerjanya menghujat terus ya, apapun juga dihujat sama Terelie ini. Tapi bukunya juga banyak dan kadang-kadang dia juga ada kan, oh ini murah nih segini untuk perpustakaan, untuk apa gitu ya. Jadi saya ikutin Terelia sambil kadang-kadang uncomfortable juga nih orang kok kerjanya menghujat gitu ya. Nah terus ada satu lagi yang saya suka, nggak tahu Mas Dio dan teman-teman sudah lihat atau belum, Instagramnya itu penuliskonten.id. Oh belum Kak, thank you your information. Penuliskonten.id, yang ini saya Ya, follow. saya ketik di situ, namanya tuh Carolina Ratri. Jadi itu tip menulis konten dan freelancing. Itu bagus, saya suka banget deh. Apa tips-tips praktis? Carolina. Nggak, ntar saya tulis aja ininya. Iya, oke. Jadi itu aja Kak Dio yang pengalaman saya selama ini, sambil saya juga tentunya belajar gitu ya dari teman-teman gimana caranya. Dan of course I'm following Dani, my neighbor gitu ya. Thank you Kak Amanda. Iya, apalagi kalau video itu lebih banyak potensi like-nya, karena gitu. apa, gambar bergerak. Ya betul. Kalau teks apalagi suruh buka link web, wah itu semakin sedikit itu karena apa ya, kayak semacam psikologi orang itu pengen cepat itu loh. Kalau di media sosial pengen segera scroll. Penulis konten ID teman-teman silakan, nanti saya follow. Oh, itu bagus banget itu. Tapi ya Kak Dio, meskipun ada mengenai artikel itu, paling enggak saya ada summary-nya gitu. Iya. Itu 2 paragraf gitu. Tapi ya gini, si tadi yang seperti kata teman-teman kan ini temennya siapa. Jadi artikel itu yang kolom saya setiap minggu itu yang baca tuh ya mungkin antara 200 sampai 300, tapi ada yang sampai 5.000 gitu yang baca. Nah, atau yang hit ya, bukan yang baca. Yang hit sampai 5.000. Saya pikir ini sepertinya ada yang forward gitu. Iya. Jadi nggak semuanya dari saya. Ya, oke. Jadi itu dari saya pengalaman. Thank you Kak Amanda. Ini insight-nya luar biasa ya. Bagaimana kita mengembangkan konten. Penuliskonten.id. Itu bagus banget. Mbak Eka sudah follow. Berikutnya, thank you Kak Amanda. Berikutnya silahkan. Semua wajib bicara ya di sini ya. Kalau Pak Rudi, monggo Pak Rudi. Yang lain silakan. Mau tanya lagi Kak. Boleh. Sama Kak Amanda ya. Iya, bisa. silakan. Tapi di luar konten. Kan dulu saya pernah beli bukunya Kak Amanda itu sambal roa itu Pak. Yang itu kan full color bagus itu ya Kak dulu. Iya. Terus saya mau setelah saya baca-baca itu sama bikin sambal roa itu ke pasar tradisional, saya tanya ikan roa itu apa, nggak ada yang tahu. Terus saya tanya lagi ikan julung-julung itu apa gitu. Kalau misalnya di Jawa Tengah mungkin Kak Amanda bisa ngasih tahu itu ikan apa gitu. Mungkin. Ada nama latinnya Bu. Terima kasih ya udah baca bukunya. Sudah. Itu tulisan dari 15 kontributor. Jadi, itu yang katanya Kak Dio, masa iya antologi terus, tapi antologi menyenangkan loh. Dapat informasi banyak, terus
bagus-bagus lagi tulisannya dan cepet gitu ya kalau antologi Hmm. daripada tulisan sendiri. Nah itu nak kalau di Jawa ikannya ikan apa itu ya Kak? Mungkin tahu namanya. Nggak Selain tahu kalau di Jawa nggak kita tahu. tahunya roa, julung-julung, kalau di Itu di Talas daerah ada. mana? Diproduksi di daerah mana ikan itu? Itu kebanyakan di perairan Indonesia Timur. Oh, Tapi ikan air di- laut ya? Ikan air laut. Ya, di Tokopedia banyak. Di Hmm. Tokopedia banyak. Iya, Ayo air- Dani, kan dia ini suka makan sambal roa juga. Heeh. Itu cari ikannya yang susah itu. Iya, iya, Udah iya. cukup itu aja Kak. Makasih. Sama-sama. Iya. Iya, itu di wilayah Indonesia Timur kalau ikan roa julung-julung di Indonesia Timur. Kalau di Jawa Tengah ya patin. Apa? Ikan patin. Ikan patin ya lele ya kalau di Jawa Tengah biasa. Oh, lele. Air gurame. Kalau lele itu kan air tawar Kak. Air tawar ya. Kan Gurame air juga ya. tawar itu. Hah? Mm-mm. Gurame. Kok malah ke ikan? Gurame nih? juga Kalau kita tawar. mah gas. Juga tawar. Tapi Mungkin- kalau ikan roa kayaknya kok ikan air laut itu Kak kelihatannya. Iya benar. Mungkin soal marketing juga ya, saya mencoba membuat analoginya gini. Orang Sulawesi Utara, orang Indonesia Timur pasti tahu ikan roa ya. Saya setengah Sulawesi Utara, jadi dari kecil saya udah tahu makan ikan roa. Lalu kemudian di Jakarta sejak tahun 90-an itu mulai banyak restoran Manado. Lalu tiba-tiba orang-orang di Jakarta banyak sekali mengenal ikan roa, mulai mengenal makanan Manado. Jadi ini tergantung pasarnya. Nah, Jawa Tengah, setahu saya dulu kuliah di Jogja ya. Iya. Orang Jogja pada dasarnya tidak suka ikan laut. Mm-mm. Jadi saya berpikir barangkali bukan marketnya untuk situ. Tapi yang saya kaget 5 tahun yang lalu saya ke Jogja ada restoran Manado di situ. Di Solo Oh, udah juga mulai ada loh Mas buka. Denny restoran Manado. Ya, Selamat dan Riyadi. sekarang Iya. Jogja itu tidak seperti waktu saya kuliah. Dulu waktu saya kuliah, saya beranggapan kuliner di Jogja relatif terbatas. Tapi sekarang bisa ketemu makanan dari seluruh Nusantara ada di Jogja. Seluruh Nusantara Jadi ada. tergantung market juga siapa yang menjadi apa namanya, bukan pembaca ya, pemakan yang menjadi pemakan ikannya itu. Jadi tergantung ini aja. Sama seperti Ibu Sri Nurwati. Mungkin akan kaget kalau tahu pisang goreng dimakan dengan sambal. Karena orang Iya. Jawa Tengah kan senangnya manis-manis kan. Aneh ya kalau Jadi pakai. saya sering kalau ada orang melihat saya makan pisang goreng dengan sambal, saya bilang gini, kok aneh? Terus saya langsung bilang gini, maaf angkat gini ya. Saya cuma gini, maaf ya, Indonesia kan bukan cuma Jawa. Karena Iya, kita iya, sangat betul. Iya, bineka. teman saya Cara juga makannya gitu. sama. Saya pernah ke Kalimantan, Mm-mm. makan pisang goreng, mereka pakai sambal kacang. Pakai Sambal sambal kacangnya kacang. mirip kalau di Jakarta makan Oh. nasi uduk. Jadi ini buat saya senang dengan melihat ini kebinekaan Iya. makanan kita juga menarik. Nah, barangkali kalau saya mau mencoba mengaitkannya dengan buku, dengan penulisan, barangkali kita juga berpikir bahwa sasaran pembaca kita, audiens kita juga sangat beragam dan tidak selalu harus kita menyasar semuanya yang beragam harus membaca gitu. Barangkali ada ini yang tertentu. Tapi ya bagaimana kita tahu seperti Mas Dio tadi ngomong, kita harus mencari sendiri nih kita di mana gitu. Apa tadi istilahnya ceruknya di mana gitu tentang tulisan kita sendiri. Jadi kalau saya menulis tidak berharap bahwa tulisan saya harus disukai semua orang dari Sabang sampai Merauke, tidak. Iya. Barangkali hanya ada ceruk tertentu yang menyukai tulisan Iya. saya. Itu bisa umur, bisa daerah, bisa profesi, bisa atau mungkin gabungan semuanya. Kira-kira begitu. Betul. Tapi menarik bahwa Bu Sri Nurwati mau baca buku ikan roa. Iya. Semua berkenalan dan semoga suka dengan ikan roa. Sambal Nusantara. Ya. Ya. Di Superindo ada loh Kak sambal Itu roa. kan ya tapi kan itu sudah maksudnya sudah ikan jadi, roanya sudah jadi. ada. Oh tapi sudah jadi. Mm-mm. Enggak maksudnya kalau bisa produksi sendiri itu ikannya Dibuat sendiri di ikan rumah apa? gitu ya, homemade ya. Karena di Kendal kan daerah pantai Kak. Di Kendal itu daerah pantai jadi Iya, saya pernah produser. ke Pantura itu yang saya suka mangutnya luar biasa. Ikan Oh asap iya. kan. Iya, ciri khas Kendal itu mangut Iya. Kak. Itu kepala manyung Banget. yang besar Luar itu. biasa. Bumbunya ya Allah ya, buket, kental, kuahnya mantap. Iya. Berbeda ketika saya punya tetangga baru ya, kemarin welcome dinner, saya masakin kare, dia cerita kalau di tetangga saya mahasiswa internasional ya,
itu orang Filipina. Filipina itu vinegar, khasnya adalah pakai cuka. Terus bulan sebelumnya saya welcome dinner teman-teman dari Thailand 7 orang. Saya minta masak tom yum ya. Bagaimana orang Thailand masak tom yum ya. Gitu. Ya, menarik itu. Terima kasih tambahan Ya, informasinya sama-sama. Mas Dani. Pak Rudi mungkin ingin berbagi, silakan Pak. Ingin berbagi pengalaman konten. Ya, terima kasih Pak Nadio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. teman-teman. Ya, ini kita kalau ngomong konten itu sama dengan Pak Dani. Kita bingung. Kita itu bikin akun, 2 akun atau satu yang fokus. Karena selama ini saya juga memang punya 2 akun. Jadi 2 akun. Yang di writers ya. Nah, itu yang di Instagram ada 2 akun, di Facebook ada 2 akun, di iya itu ya, cuman selama ini kan di awal-awal saya ngonten ya, bukan konten, kadang kita bikin konten tapi terus kadang promo itu kan di bidang properti Pak. Jadi selama ini udah rame. Ketika saya harus ganti ya atau gimana ya, fokusnya lagi kan, gimana saya mau fokuskan ke penulis ini Pak ya. Jadi penulis untuk konten-konten itu saya bikin ya. Nah kita ini saya juga bingung ini pakai yang mana. Sedangkan ya kalau akun saya sendiri itu sudah banyak teman yang kenal. Kalau yang untuk akun-akun yang baru itu followernya baru sedikit ya. Gitu. Jadi kadang kayak bikin konten itu kadang misalkan di Instagram atas nama saya satu yang untuk like-annya. Nah, kadang saya share di dua-duanya, di Facebook itu juga. Nah, ini makanya kalau ngomong konten, ini saya mikir lagi juga, ini saya fokuskan yang mana kayak gitu. Karena kebanyakan akun kan juga bingung Pak ya. Jadi Facebook ada 2, Instagram ada 2, cuman Twitter itu sama di TikTok yang cuma 1. Ya, perkembangan di TikTok itu sebenarnya bagus juga kalau bisa. Cuman ketika kita di TikTok itu vakum, ketika pengikut saya sudah hampir mendekati 10.000, 9.800 berapa gitu ya. Ketika kita sudah stagnan berhenti beberapa waktu gitu, turun. Pengikuti turun sendiri sampai sekarang tinggal 8.500 kalau misalnya. Di TikTok itu Pak. kalau di TikTok seperti itu, iya. Makanya terus untuk melanjutkan lagi saya harus mikir lagi, maksudnya kita harus menata kan karena banyaknya kegiatan juga kita harus ngonten, jadi sekali ngonten harus semua naik gitu. Jadi misalkan di Facebook, di Instagram, belum nanti di reelnya, belum nanti di ceritanya itu. Nah, itu lebih baik. Makanya saya dengerin lah saran-saran teman-teman itu gimana yang lebih baik menurut teman-teman kalau kita ngonten. Karena kalau kebanyakan akun kita juga susah sendiri. Jadi saya mikir juga seperti yang dikatakan Pak Dani, ini yang mana, ini kita fokuskan yang mana ini konten, karena ada 2 akun itu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya serp yang atas nama saya sendiri Pak. Jadi cuman di situ akun-akun yang atas nama sendiri sebelumnya sudah penuh konten-konten properti Pak. Gitu. Jadi apa harus saya pakai satunya? Jadi nah, ini masih perlu saya pikirkan lagi. Ya mungkin Pak Adio juga kan berteman, gimana itu berteman sama saya juga itu Pak Adio. Ya sekarang kan saya mulai. Belum, Pak. Yang properti malah belum berteman. Yang properti yang apa Pak? Di TikTok ada juga, di Facebook itu ada juga Pak. Terus ada, cuman saya nggak sempat waktunya karena kebanyakan. Terus sempat akunnya sempat bikin web, ada web juga yang kita coba di web, tapi sudah nggak sempat loh. Jadi makanya sekarang ini saya pikir saya fokuskan satu dulu. Artinya kalau saya cek ini di konten penulis saya yang mau saya fokuskan. Kalau properti kan bisa di web lain, ada web-web yang berbayar itu seperti OLX,
Lamudi dan lain-lain itu bisa itu. Nah, sementara itu pengalaman saya mungkin ya ada masukan dari teman-teman lainnya. Saya akan dengarkan juga teman-teman ini lebih baik kontennya di mana. Kalau konten di TikTok atau di Facebook atau Instagram. Tapi kalau saya lihat teman-teman yang menulis lainnya kayaknya di Instagram, Pak, yang sering benar, Pak ya. Jadi di Iya, Instagram itu Instagram. banyak Lebih itu. enak. Iya. Kalau di Facebook dan lainnya kayaknya ya cuman di reelnya atau historinya itu kayaknya enggak. Ya tetap banyak yang lihat tapi kayaknya perkembangannya kurang anu lah. Memang ada kurangnya, ada lebihnya. Tapi kalau saya lihat, saya ngamati memang di Instagram, kalau di dunia kita ini di Instagram ya, banyak. Itu kalau konten-konten yang lain jelas ya di YouTube itu, Pak. Nah, kita itu karena saya juga sudah bikin, tapi masih belum fokus. Lu bikin video konten-konten seperti Pak Ngadio kan itu di-upload juga di YouTube, Pak ya. Di punyanya Pak Ngadio itu. Ya itu. Kelas-kelas di Ya YouTube. kita Tapi inginnya arahnya ke sana juga sih. Kita atur dulu, kita coba sambil lihat teman-teman lainnya. Makanya kalau bisa kita ya coba saya follow teman-teman yang satu akademi itu, kita follow akunnya. Jadi kita sama-sama saling saling tukar, saling sharing lah. Sementara gitu aja, Pak Ngadio. Dan makasih teman-teman Pak Rudi. lain, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Nah, itu bagus sekali bagaimana kita fokus di akun kita ya, nanti bisa dikembangkan seterusnya. Ini ke timur, ke sana. Ya, berikutnya monggo. Ini Pak Guru Ali sudah siap kayaknya. Monggo Pak. Ini rajin nonton YouTuber, followernya udah banyak banget. Saya sudah follow loh Pak Ali. Silakan berbagi pengalaman konten. Pak Ali followernya sudah ribuan kayaknya. Sudah dapat Baik, sudah AdSense ya Pak? terima kasih Mas Dio. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Mas Dio. Tidak on cam dari awal. Ya maklum lagi di rumah ya. Jadi anak-anak juga lagi sedang bermain. Pertama, kalau saya di IG ataupun di Facebook ataupun di TikTok ataupun Twitter ya, sebenarnya ya mungkin faktor profesi juga ya mungkin Mas Dio ya, karena guru ya teman-teman Bapak Ibu semua, juga guru bahasa Indonesia, sebenarnya malu juga ya, teman-teman guru bahasa Indonesia yang lainnya sudah sangat jauh, sepertinya Masnya Rizky Rahman, kenal Mas Dio? Iya. Yang jangan jadi guru itu. Iya, kenal. Itu luar biasa. Itu kan guru bahasa Indonesia juga. Cuci muka ya? Ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya masih banyak belajarnya, Mas Dio, Bapak Ibu teman-teman. Mungkin karena saya kurang fokus ya. Saya juga mengajar sehari-hari di yayasan, juga bagian kepala diklat trainer gitu ya. Jadi menulis itu kadang seperti yang Mas Dio share di form itu ya, kendala saya sebenarnya itu belum konsisten aja Mas Dio. Semua yang saya ingin itu belum konsisten dan belum fokus. Maunya itu banyak gitu, sehingga nggak ada yang matang gitu ya, nggak ada yang benar-benar master di bidang itu gitu. Nah, karena guru bahasa Indonesia untuk aspek berbicara, insya Allah saya biasa membawa acara, kasih trainer semacamnya. Aspek nulis saya bisa menulis. Sampai segitu sih Mas, tidak master gitu. Membaca saya suka membaca, menyimak saya suka ikut belajar mau online ataupun offline gitu ya. Artinya hanya menyalurkan bakat dan keinginan ya, tapi belum fokus ke suatu bidang. Hari ini profesi saya tuh guru, masih banyak fokusnya ke guru sih gitu ya, belajar menguasai konten bahasa Indonesia, kemudian mengajarkan ke murid-murid gitu ya. Nah, kemudian kalau menulis, karena mungkin ada beban konten pelajaran bahasa Indonesia terkait menulis, saya coba memahami teori menulis, ya
ikut forum Lingkar Pena gitu ya, komunitas-komunitas menulis. eh, Trainer saya ikut komunitas-komunitas trainer, sudah alhamdulillah juga sudah ikut sertifikat TOT trainer BSNP gitu level 3. Jadi maunya banyak, jadi nggak ada yang benar-benar matang gitu Mas Dio. Itu Seperti karena Mas terlalu pintar itu, terlalu pintar, terlalu banyak energinya itu. itulah Mas. Jadi ketika ditanya apa keluhan kendala menulis, kendala yang saya rasa itu belum konsisten, belum punya kalender menulis, belum punya schedule menulis. Cuma seingat saya dari kecil itu, sejak SD itu, saya suka membaca di perpustakaan gitu ya. Karena mungkin orang tua, ayah itu meninggal saat saya umur 4 tahun. Saya tuh anak ke-9 dari ke-9 dari 9 ya. Dari Kakak 10. ya saya 9 dengan saya, 8 saudara Saya saya gitu. 9 dari 10 bersaudara. Masya Allah, banyak Sama-sama ya anak Mas Dio ya. ke-9. Kita Menang punya satu Mas Dio ya. kesamaan. Saya anak ke-9 Mas Dio. Mas Dio? Sama, saya anak ke-9 Eh, juga. tapi Mas Dio ada Tokoh adik saya. itu ya? Iya ya. Jadi sejak kecil itu ayah sudah meninggal, saya yatim, ibu hanya jualan di pasar sehingga tidak pernah dibeliin buku gitu. Tapi saya suka baca buku di perpustakaan. Jadi rasanya suka baca sejak SD. Nah, baru mulai benar menulis itu baru karena takdirnya Allah kasih di jurusan sastra Indonesia. Maunya saya sastra Inggris kayak Mas Dio ya. Tapi sastra Inggris pilihan pertama, sastra Indonesia pilihan kedua. Ternyata Allah Saya tuliskan di sastra pilihan Inggris kedua. gini-gini aja kok. Saya sastra Hah? Inggris gini-gini aja. Malah ngajar bahasa Indonesia. Iya. Kok banyak samanya kita ya Mas Dio ya? Ya, dipertemukan di forum yang sama juga ya. Iya, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Mas Dio. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu terkait konten tadi itu sebenarnya karena mungkin saya suka belajar ya, kemudian suka berbagi juga. Jadi sebenarnya medsos yang saya buat itu ya ingin berbagi aja sih gitu. Oh, sekarang lagi viralnya teman-teman banyak IG. Dulu kan di awal-awal kan FB ya, Bapak Ibu ya. Di 2011 kalau nggak salah, saya bikin FB. Kemudian muncul IG, saya bikin IG. Kemudian muncul TikTok, saya bikin TikTok. Semua itu muncul Twitter, saya bikin Twitter. Baru 4 medsos ini, ada di YouTube ya, YouTube. Saya bikin YouTube gitu. Nah, jadi semua medsos yang saya coba bangun itu kadang kontennya sama ya. Saya share di IG, saya share di TikTok, di Facebook, di Twitter gitu ya, di YouTube gitu. Tapi nggak ada yang benar-benar mateng gitu ya, nggak ada yang benar-benar melejit jauh gitu. Tapi setara aja lah gitu ya. Kalau dicek follower, alhamdulillah dibanding yang lain, ya alhamdulillah banyak gitu ya. Nggak banyak-banyak amat sih Bapak Ibu gitu ya. Kontennya pun masih apa ya, variasi banyak sekali, campur-campur ya. Kadang saya mengabarkan ketika saya ngasih training, atau saya ikut training, atau saya nebik buku kasih informasi buku, atau saya habis ngajar kasih ngajar. Yang kadang mana maunya sih Mas Dio, nggak Iya, ada iya, iya, benar-benar iya. tertata, terkelola dengan baik gitu ya. Jadi dengan adanya pernah dulu ikut belajarnya beasiswa itu konten kreator dari Kominfo. Saya iseng-iseng aja ya mencari informasi, ada nih seleksi menjadi konten kreator. Saya klik ya, daftar gitu, lulus gitu. Ikut kurang lebih 2 bulan via Zoom. Eh Teorinya saya kuasai ya, tapi aplikasinya tidak termanfaatkan maksimal karena mungkin tidak fokus tadi ya Mas. Nah, jadi yang saya posting-posting pun rasanya dibanding dengan benar-benar konten kreator yang profesional masih sangat jauh. Ya saya sebisanya sih, yang penting saya berbagi, alhamdulillah saya senang, saya puas, saya bahagia gitu memberikan informasi yang saya punya kepada saudara yang berteman di medsos saya gitu. Gitu sih Mas. Nah, ke depan seperti yang Mas Jo sampaikan di jenama kita ini fokus penulis, seperti juga Mas katakan, saya ikuti JS Kairan ya Mas. JS Kairan orang orang Sumbar juga Mas, saya tahu ya Mas. Penulis JS Kairan, kemudian Terelie, Ahmad Fuadi gitu ya, kan orang Padang juga tuh Ahmad Fuadi gitu. Yang 3 ini yang sering saya ikuti penulis, benar-benar 3 orang penulis ini membuat personal branding itu memang terkait dengan kepenulisan tok saja gitu Mas. Kontennya itu hanya memang menulis kemudian berbagi tentang kepenulisan. Nah, Anda lihat tadi juga teman-teman Pak Ibu bilang harus buat IG kedua gitu. Saya ada IG 2.
Cuma yang benar-benar saya aktif itu yang sekarang saya pakai kayak gitu. Nggak terkelola juga. Saya lihat apa ya, para profesional itu IG-nya itu nggak dia pribadi yang ngelola, ada tim media ya Mas Jo ya, ada tim media yang mengasih kontennya kayak gitu, tidak dikelola pribadi, ada tim. Nah kalau memang kita mau, saya belum sampai ke sana ya, Bapak Ibu, harus ada tim yang memang harus kita gaji gitu. Saya belum sampai ke sana. Jadi juga belum ada niat sih sampai ke sana gitu. Saya inginnya mengalir aja dulu gitu, saya mampu aja gitu. Belum benar-benar ingin jadi profesi konten Iya, kreator ataupun iya. penulis yang benar-benar kayak Alfu Adi, karena profesi asli saya itu guru gitu, belum mampu sampai sejauh itu. Itu sih Mas Dio. Mohon bimbingan arahnya, teman-teman Bapak Ibu Saya semua. pernah Terima kasih. ngontrak 3 bulan untuk bikin konten ya, konten kreator itu dari nol sekali dan memang perlu proses yang tidak sedikit ya, ya. Iya, Heeh. Dan ya terus aja ngonten kita bareng-bareng lah, iya insya bertumbuh Allah Mas. bersama. Iya mantap. Kalau juga gini Mas, saya juga banyak di sekolah ya. Kan saya juga ada teman-teman yang menulis, saya buat komunitas juga di sekolah. Nama komunitas saya itu adalah komunitas menulis Nurki. Nurki itu nur kolam, itu kan cahaya, kolam itu pena. Jadi komunitas menulis cahaya pena, ada anak-anak, ada guru-guru. Yang inspirasinya dari saya bergabung dengan Forum Lingkar Pena yang diinisiasi oleh Mbak Asma Nadia sama Mbak Evita Salosa ya Mas. Kan di Sumbar saya juga ikut jadi pengurus. Jadi saya Nah, ajak juga teman-teman. produktif ini enggak produktif nerbitin buku enggak FLP Saya FLP yang belum produktif kali Mas, masih membangun budaya menulis aja baru. Tapi beberapa anggota FLP seperti Ketua FP Sumbar itu Uni Linda, beliau punya taman TBM gitu. Saya pribadi juga mau punya TBM, tapi karena tadi itu ya saya belum fokus dengan begitu gitu. Sehingga di rumah sudah ada pustaka pribadi tapi belum terkelola untuk jadi TBM gitu. Nah, jadi banyak anggota FLP kita di Sumbar sudah menjadi penggerak literasi di Sumbar ini. Sudah banyak TBM-TBM gitu, sudah banyak dapat penghargaan di tingkat Pusnas gitu. Nah, tapi saya pribadi belum. Tapi saya mengikuti teman-teman itu. Nah, dengan saya mengadakan komunitas di sekolah, menulis, jadi saya tuh jadi editor semua tulisan-tulisan di sekolah. Nah, kalau Mas Dio boleh izinkan saya nanti berbagi di Dio Media, jadi editor sangat senang sekali. Maksudnya jadi editor gitu ya. Artinya saya suka menulis, saya juga suka mengedit tulisan-tulisan teman-teman, terutama guru-guru dan anak-anak didik di sekolah. ya itu masih editing mekanis namanya Mas Ali. Ya, Itu editing mekanis. Yang mm-mm. kita butuhkan lebih dari itu. Oh gitu. Editing itu kan editing itu ada 2 mekanis sama substantif. Mm-mm. Nah, kita lebih dari itu. Masya Kebanyakan yang ngelamar di Diomedia itu malah jadi ngelamar ya. Gak apa-apa. Itu hanya bisa editing mekanis, tidak bisa membuat perencanaan naskah 1 tahun ke depan, melamar penulis, membranding penulis. Itu editor itu banyak yang nggak tahu pekerjaan editor itu menemani book tour, ya, membangun Mm. strategi media sosial penulis. Ini kan peran saya sebagai editor di sini. Mm. Ya, sebenarnya itu bagaimana menyiapkan penulis itu bisa membangun personal branding Iya. dan mencari calon penulis. Saya dengan editor satunya Mas Fauzi itu begitu, mencari calon penulis berbakat, mencari calon naskah potensial. Mas Ali belum mencari itu toh. Belum. Itu baru mekanis yang Mas Ali lakukan di sekolah, itu baru mekanis namanya. Iya, Editor selesai bukan tulisan mekanis. anak-anak saya edit gitu aja Ya, sih, Bang. tidak memperhatikan aspek komersialnya toh. Yang penting mereka nulis kita edit. No, itu untuk komunitas nggak masalah. Itu memang tahap awal memang seperti itu. Tapi kalau pengen Iya. meningkat harus ada potensi komersialnya itu di mana, ya kan? Iya. Oh iya, kemarin saya dapat kunjungan dari Perpustakaan Kanisius. Waktu Mm-mm. pertemuan awal kan Mas Ali bilang bukunya mau dititipin Gramedia nggak bisa. Iya, Saya ingin tambahkan ya, ya Mas. kalau kita nanti buku di Gramedia, stok kita katakanlah 10, sementara di Gramedia 5, kita harus ikut Gramedia 5 loh. Hmm. Banyak stok yang hilang Oh. karena sistem itu loh. Mm-mm. Dan yang dipajang itu ya rak Gramedia semua, buku bestseller ya kita harus membayar namanya ini
ya rak bayar, rak strategis, Oh, rak bayar ya strategis. Mas ya? Sudah Heeh. kena potongan 45-50%, bayar sewa rak. Mahal ya? Nah, kalau ingin tampil di Gramedia kan banyak penulis yang kalau nggak Gramedia nggak mau. Itu sangat Iya, saya hargai karena gengsi itu iya. penting. Banyak penulis Mm-mm. yang gengsi kalau nggak Gramedia nggak. Oh, it's okay. Tapi masa Mm-mm. harus Gramedia semua? Iya, iya. Kan ada Diomedia Ah, Mas ya? enggak begitu. Karena kita kan masih kecil, untuk mengalahkan yang besar tentu perjuangannya nggak perlu ya, Panjang. nggak perlu mengalahkan. Yang penting kita bagaimana Beriringan aja Mas. membangun personal branding itu yang lebih baik, lebih baik, lebih baik sehingga cetakan kita tidak kalah dengan mereka. Mayor kan cuma Iya. jumlah cetakannya toh. Iya, betul. Nah, kalau kita bisa mengendalikan strategi marketing, Mm-mm. ya kan sama cetakannya. Bisa cetak 1.000, 5.000 kan sama. Iya. Lah wong Gramedia aja kan punya perusahaan printing, percetakan itu ke tempat saya sampai 2 kali loh. Iya. Oh. Perusahaan Gramedia. Terus saya Mm-mm. tanya, lah boleh nggak buku saya masuk Gramedia kayak gitu? Sudah nyetak di Mm-mm. Gramedia. Oh itu nanti urusannya dengan bagian ini kayak gitu. Ya nggak Ya ada jaminan ketiga. juga kok. Nggak ada jaminan Iya. masuk Gramedia juga. Heeh. Mm-mm. Sama-sama persaingan bisnis itu. Iya, iya. Ya jadi saya ingin menekankan, kembangkanlah potensi kita di media sosial di bidang apapun dan mudah-mudahan ada yang viral, ada yang enggak ya nggak apa-apa. Yang penting kita usaha dulu. Usaha kan Iya. tidak mengkhianati hasil ya. Mm-mm. Yang penting konsisten dan sebagainya. Baik Oke Mas Mas, Dio. ya Makasih Mas Dio pencerahannya, Bapak Ibu semua teman-teman bersedia sama-sama. mendengarkan cerita curhatan saya tadi. Mudah-mudahan saya terus belajar bersama Mas Dio dan teman-teman Ya, semua membimbingan dan arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam. Kalau saya sarankan justru Mas Ali selain menjadi editor, di sana tuh menjadi koordinator naskah, jadi lebih meningkat. Guru-guru Iya, suruh iya. nulis, siswa suruh nulis, terbitan di Diomedia, otomatis Mas Ali jadi editornya, begitu. Insya Allah Mas. Mengembangkan literasi itu menjadi calon naskah-naskah yang dinikmati oleh masyarakat Padang, misal Iya, yayasan, iya. bikin buku Iya. Yasin, misal nanti Mas atau Sekarang sudah jadi mengenang koordinator Mas. Maaf Mas. Sekarang sudah koordinator perumus buku Milad 20 tahun Hari Salah. Arisalah. Iya, kita menerbitkan buku Milad atau ulang tahun ke-20 tahun yayasan kita, tempat kita mengabdi. Lah Saya sudah terbit koordinator belum? penulisan bukunya. Hah? Sudah terbit. Belum, sedang proses. Oh, Saya cetak di mana? koordinatornya. Hah? Cetak di mana? Cetaknya di Diomedia terbitin. Iya, ya nantilah. Ya, dan buku-buku yang lain ya. Iya. Oke, terima kasih berikutnya. Ya, Ini masih makasih ada waktu Mas. setengah jam. Mas. Ya, silakan. 2-3 lagi. Yang ingin berbagi, monggo. Tes, tes. Ya, silakan, Mas. Halo, Benedik. baik, selamat siang. Terima kasih. Oke, kita sharing-sharing soal ini. Saya banyak ini ya, mau pencerahan dari teman-teman yang udah banyak pengalaman. Saya sendiri sebenarnya cuma aktif di Instagram, tapi saya seorang konsumtif dari konten begitu ya. Jadi Ya. hampir semua lah ya kita ya. Eh, Konten ini benar-benar beberapa tahun terakhir itu sangat booming karena memang ini konsumtifnya intelektual sangat tinggi ya, apalagi dengan apa namanya berkembangnya media sosial dan TikTok dan sebagainya, Instagram sebagainya. Tapi saya mau coba ringkas jadi beberapa tips gitu ya. Saya juga nggak tahu, ini saya baru kepikiran tadi nih tipsnya. Jadi mungkin kita semacam kesimpulan lah ya. Jadi mungkin yang pertama kita lihat niche-nya dulu gitu ya. Sebenarnya pengembangan diri ini sendiri udah jadi niche tersendiri gitu. Jadi kita bisa bikin konten memang difokuskan pada pengembangan diri karena itu kita bisa lihat kemarin minggu lalu kita belajar tentang tren bahwa memang sedang meningkat trennya dan ini bisa jadi niche kita sendiri ya. Tadi dari Bu Sri mungkin mau bikin universal, tapi mungkin alangkah lebih baik kalau kita punya niche agar marketnya kita bisa bisa prediksi gitu. Kalau kita bisa prediksi marketnya, maka kita bikin di pengembangan diri, kita juga tahu orang-orangnya pengen konten seperti apa gitu. Nah, sebelumnya agar mempermudah kita lihat konten ini, saya suka analogikannya seperti makanan gitu. Jadi kalau konten ini sebenarnya makanan gitu, cuman dikonsumsi secara pemikiran gitu kan.
Ada yang sifatnya entertain, ada yang bisa sifatnya edukatif, kayak gitu-gitu. Nah, tergantung kepada siapa market yang kita sasar gitu. Nah, tadi ada teman-teman juga yang bingung kan, oh saya bikin banyak gitu, atau saya bikin satu apa mau bikin dua gitu. Nah, tergantung. Setiap setiap media itu beda-beda. Jadi yang tips keduanya selain niche adalah medianya. Kalau yang buku ini kan medianya media tulis ya. Media tulis itu mungkin lebih lambat dan lebih berat dan nyampe ke target marketnya itu mungkin lebih lama begitu. Sedangkan yang media seperti visual atau audio visual itu lebih mudah ditangkap. Nah, TikTok sama Instagram itu juga berbeda. Follower di TikTok itu jauh lebih loyal daripada di Instagram itu jauh lebih loyal daripada di TikTok. Meskipun jumlahnya besar di TikTok, tapi mereka naik turunnya cepat. Sedangkan di Instagram itu lebih lama. Jadi kita bisa lihat di situ gimana sih kita nyajikannya. Jadi kalau di TikTok bisa kita bikin dalam short video, nggak harus bikin video yang panjang, tapi bisa mungkin kutipan-kutipan dari konten yang ada di buku kita. Atau kalau misalnya di Instagram kita bisa share posting 1 atau sampai 3 hari itu satu postingan dan lebih sering ke Instastory-nya yang lebih banyak seperti itu. Jadi itu kita fokus di medianya. Jadi makanannya kita bikin lebih mudah dicerna gitu. Kalau short video atau hal-hal yang lebih singkat itu lebih mudah dicerna. Jadi kalau mereka penasaran, mereka bisa makan lebih dari buku kita gitu. Jadi yang terakhir itu sih sebenarnya tipsnya adalah konsisten sih. Nah, ini yang saya juga sendiri sedang ya melatih, ya mendisiplinkan diri untuk konsisten gitu. Jadi mungkin fokusnya di TikTok, di Instagram, dan mungkin bisa dijabarkan lebih jauh dalam long video di dalam YouTube seperti itu. Jadi itu kita bisa lebih cepat karena bentuknya audio visual. Jadi lebih cepat kalau ada yang penasaran kita bisa pasarkan buku kita. Jadi dengan begitu orang akan apa ya lebih mudah kita jangkau juga marketnya. Dari tadi pertama kita tahu niche-nya, kedua kita tahu media yang kita pakai, ketiga kita harus konsisten. Kurang lebih begitu sih. Itu kesimpulan yang saya baru pikirkan beberapa saat tadi. Mudah-mudahan bisa berguna. Terima kasih. Sama-sama Mas Benedik. Iya, kita bisa belajar dari hari ini bahwa mari kita kembangkan konten kita, jenama kita dengan niche yang jelas ya, dan juga punya planning rutin mengonten, dan otomatis tulisan kita bisa berkembang, dan juga jenama kita juga ikut berkembang juga. Tujuannya seperti itu. Ya, silakan satu lagi mungkin. Monggo. Ya, oke. Jadi untuk selanjutnya adalah teman-teman presentasi di depan Zoom sendiri, karena ini pesertanya di atas 30. Kalau misalnya presentasi di Zoom bareng-bareng itu memakan waktu yang kemarin aja 2 hari, kayaknya 3-4 hari ya. Sehingga kita putuskan untuk teman-teman membuat kalender menulis sendiri, ya, jadwal menulis sendiri lewat TPT, dan juga sambil mempresentasikan calon naskah, ya. Itu nanti akan kita siapkan foldernya. Nah, paling tidak awal Maret sudah jadi. Nanti kurang lebih pertengahan, ya tugas mengulas buku sampai tanggal 10 Maret. Kemudian nanti ada kuliah umum tentang perbukuan juga dengan Mas Fauzi, buku dan huruf ya, berguru pada huruf, dan juga penulisannya mudah-mudahan sudah sampai bab 2. Nanti teman-teman bisa progres ya, nanti tiap pekan nanti kita ada ketemuan progres menulis sampai bukunya siap terbit sampai Juni ya, mudah-mudahan. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita bisa foto bersama dulu ya.